Marcel ke puncak usai pesta 5 gol. Luis Diaz dilarang bermain 3 laga. Javier Tebas terjerat kasus disipliner. Endrick 99% merapat ke Lyon. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan Hoffenheim versus Mainz di Bundesliga langsung memanah sejak menit awal. Tuan rumah unggul cepat pada menit ke-10 setelah Andreas Hansi Olsen salah mengantisipasi umpan Burger. Memasuki babak kedua, permainan terbuka di kedua sisi. Mainz akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-76 lewat Dani Da Costa. Dengan hasil ini, Hoffenheim berada di posisi ke-6 klasemen Bundesliga dengan 20 poin, sedangkan Mainz berada di posisi ke-17 klasemen dengan 6 poin. Pertandingan Valencia kontra Levante di Mestalla Stadium berakhir dengan kemenangan tipis tuan rumah 1-0. Gol sematawayang dicetak Hugo Duro pada menit ke-79 memanfaatkan umpan silang dari Jose Gaya. Sebelumnya, Valencia sempat mendapat gol Diego Lopez pada menit ke-63, tetapi dianulir setelah tinjauan VAR karena offside. Levante berusaha menyamakan kedudukan hingga menit-menit akhir, namun tidak membuahkan hasil. Berkat hasil ini, Valencia berada di posisi ke-15 klasemen La Liga dengan 13 poin, sedangkan Levante berada di posisi ke-19 dengan 9 poin. Laga Nice versus Marseille di Allianz Riviera langsung memanas sejak awal. Marseille unggul di menit ke-11 lewat Pierre-Emerick Aubameyang yang menyambar bola muntah. Tim tamu menggadaikan keunggulan pada menit ke-33 setelah tembakan Mason Greenwood berbelok dan mengecoh Yehvan Diouf. Di awal babak kedua, di menit ke-48, Greenwood kembali mencetak gol lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. 6 menit berselang, Timothy Weah memaksimalkan umpan Aubameyang untuk membawa Marseille memimpin 4-0. Nice memperkecil skor menjadi 1-4 di menit ke-61 lewat Mohamed Alicho. Namun Marseille menutup pertandingan pada menit ke-74 melalui Igor Paikao. Kemenangan ini menempatkan Marseille di puncak klasemen dengan selisih 1 poin dari PSG. Nice tertahan di peringkat ke-9 dengan 17 poin dari 13 laga. FIFA mengumumkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 yang digelar pada jendela internasional Maret sampai April mendatang. Turnamen ini merupakan kelanjutan dari FIFA World Series dan menghadirkan pertandingan persahabatan antar tim nasional dari konfederasi berbeda. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyambut baik penunjukan ini sebagai bukti reputasi Indonesia yang terus meningkat di mata FIFA dan sebagai peluang bagi Garuda menghadapi tim dari luar Asia. PSSI mengonfirmasi Presiden FIFA Gianni Infantino akan menghadiri Kongres AFF 2025 di Bangkok pada 22-23 November. Dalam rilis resmi federasi pada 21 November, disebutkan kehadiran Infantino akan difokuskan pada kelanjutan pembahasan FIFA ASEAN Cup. Turnamen ini pertama kali diperkenalkan pada 26 Oktober 2025 lewat penandatanganan nota kesepahaman antara ASEAN dan FIFA dalam ASEAN Summit di Malaysia. Menurut laporan CNN, ajang tersebut dirancang untuk memperkuat kerjasama dan dinamika sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Timnas Prancis akan menjalani 2 laga uji coba di Amerika Serikat pada Maret 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, mengatakan kepada Reuters bahwa Les Bleus dijadwalkan melawan Kolombia di Florida dan Brazil di Boston pada jeda internasional 23-31 Maret. Diallo menjelaskan bahwa pembicaraan sudah hampir rampung dan momentum ini ideal karena putaran final Piala Dunia digelar di AS, Kanada, dan Meksiko. Zino van Husden, bek tengah jebolan Akademi Inter Milan, mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 26 tahun. Keputusan itu diambil setelah ia kembali mengalami cedera parah. Ini adalah robekan ligamen lutut ACL ketiganya saat memperkuat Marbella FC. Van Husden mengaku perjuangannya sangat melelahkan, operasi, suntikan, dan pengobatan terus menghantui. Karirnya pernah penuh harapan. Ia pernah membela Inter di level junior, dipinjamkan ke klub-klub seperti Genoa dan AZ Kemar, dan sempat memperkuat timnas Belgia. Agen Achraf Hakimi, Alejandro Camano, menyatakan bahwa meski pemainnya bahagia di Paris Saint-Germain dengan kontrak hingga 2029, pintu kembali ke Real Madrid tak tertutup. Dalam pernyataan kepada media, Camano menegaskan Real Madrid adalah rumahnya, tempat Hakimi memulai karir di akademi.
Pernyataan ini memicu spekulasi soal masa depan Hakimi, terutama setelah musim gemilangnya bersama PSG yang mengukir prestasi tinggi. Meski demikian, fokus utama pemain berposisi bek kanan itu kini adalah pemulihan dari cedera sebelum kembali ke lapangan. Paul Pogba akhirnya terdaftar dalam skuad AS Monaco jelang laga Ligue 1 melawan Rennes pada Sabtu. Reuters melaporkan bahwa gelandang 32 tahun itu belum tampil sejak September 2023 dan bergabung dengan Monaco pada Juni lalu. Pelatih Monaco Sebastian Pocognoli mengatakan tim berupaya mengembalikan kemampuan terbaik Pogba dan menilai visi serta teknik sang pemain tetap terjaga. Pogba sempat menunda comeback bulan lalu karena cedera pergelangan kaki. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kabar ketertarikan Barcelona pada Harry Kane masih sebatas spekulasi awal. Romano menyatakan bahwa Barca memang tengah menjajaki pasar striker untuk musim panas 2026, namun sejauh ini belum ada kontak langsung dengan Kane atau agennya. Sang striker sendiri dikabarkan sangat fokus bersama Bayern Munchen dan belum memikirkan langkah selanjutnya. Masalahnya terletak pada klausul rilis Kane di kontraknya sekitar 60-65 juta euro yang harus diaktifkan pada Januari 2026 agar Barcelona punya peluang serius merekrutnya. Bayern Munchen dihantam badai sanksi setelah Luis Diaz dijatuhi larangan 3 pertandingan oleh UEFA. Keputusan ini menyusul tackle keras Diaz terhadap Achraf Hakimi di laga Liga Champions melawan PSG yang membuat bek sayap itu mengalami kesleo parah. Momen tackle itu mendapatkan kartu merah langsung lewat review VAR. Pihak Bayern mengaku sebelumnya memperkirakan hukuman hanya 1 laga dan kini meminta penjelasan resmi dari UEFA. Hakimi dipastikan absen hampir 4 bulan akibat cedera yang muncul dari insiden tersebut. Cagliari Calcio mengumumkan masuknya kelompok investor Amerika Serikat yang dipimpin Maurizio Fiori dari Praxis Capital Management yang akan mengambil sekitar 40% saham klub. Tommaso Giulini tetap mempertahankan kendali operasional penuh. Investasi ini diarahkan untuk mempercepat proyek pembangunan stadion baru guna menggantikan Stadion San Elia dengan dukungan visi jangka menengah hingga panjang. Fiori mengatakan bangga bisa berkontribusi sebagai orang Sardinia yang tumbuh besar bermimpi bagi klub masa depan. Giorgio Scalvini kembali menunda kepulangannya ke lapangan setelah mengalami masalah otot baru pada paha kanan. Football Italia melaporkan bahwa cedera tersebut terdeteksi usai sesi latihan, sementara detail tambahan disampaikan Corriere dello Sport. Bek Atalanta berusia 21 tahun itu sebelumnya sudah memulai rangkaian cedera sejak robek ACL pada Juni 2024. Disusul dislokasi bahu dan beberapa cedera otot lain. Kondisi terbaru membuatnya musim ini ia baru tampil 5 kali dan mencetak 1 gol. Tribunal Administratif Olahraga Spanyol TID secara resmi membuka proses disipliner terhadap Presiden La Liga Javier Tebas atas tuduhan mengungkap data keuangan rahasia FC Barcelona. Komplain diajukan oleh Miguel Angel Galan, pimpinan Asosiasi Transparansi dan Demokrasi dalam Olahraga, yang menuduh Tebas melanggar kewajiban rahasia dengan menyebarkan informasi terkait penjualan VIP box senilai 100 juta euro. Jika terbukti melanggar, Tebas menghadapi sanksi yang beragam, mulai dari peringatan publik hingga pemecatan dari jabatan Presiden La Liga. Marcus Rashford kembali menjadi kekhawatiran bagi Barcelona jelang laga kontra Athletic Bilbao. Pelatihan si Flick mengonfirmasi bahwa penyerang asal Inggris itu mengalami demam berat dan flu sampai 2 hari berturut-turut absen dari sesi latihan. Kondisi tersebut membuat statusnya untuk pertandingan La Liga di Spotify Camp Nou masih abu-abu. Musim ini, Rashford tampil impresif dengan kontribusi 6 gol dan 9 assist di semua kompetisi. Flick kemungkinan akan menyiapkan alternatif jika sang pemain tidak fit pada hari pertandingan. Barcelona mendapat kabar baik jelang laga La Liga melawan Athletic Bilbao. Winger Rafinha kembali fit setelah cedera hamstring dikonfirmasi pelatihan si Flick. Flick menyatakan Rafinha kemungkinan akan dimainkan sekitar 10-15 menit sebagai cameo. Kembalinya sang pemain dianggap sebagai langkah besar menjelang laga di Camp Nou kandang yang baru kembali digunakan Barcelona setelah renovasi. Kembalinya Rafinha memberi dorongan berarti bagi lini serang yang ingin kembali ke performa terbaik, terutama menjelang laga Liga Champions. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan hampir final sekitar 99% untuk meminjamkan penyerang muda Endrick ke Olympique Lyon mulai Januari 2026. Klub Prancis itu kabarnya akan membayar biaya pinjaman 800.000 euro dan Real Madrid bersedia menanggung sebagian gaji sang pemain. Keputusan ini muncul setelah Endrick kesulitan mendapat menit bermain di bawah asuhan Xabi Alonso musim ini. Sumber lain menyebut Lyon menjamin Endrick sebagai starter.
sekaligus memberi ruang baginya berkembang menjelang Piala Dunia. Pemulihan Franco Mastantuono terus berjalan perlahan namun menunjukkan perkembangan positif. Diario AS melaporkan bahwa Real Madrid belum menetapkan target waktu kembali untuk gelandang 18 tahun itu karena kondisi pubalgia yang masih naik turun. Mastantuono sempat berlatih sambil menahan rasa tidak nyaman selama beberapa pekan sebelum akhirnya absen saat lawatan ke Anfield. Juga tak masuk skuad kontra Rayo Vallecano. Klub kini menempatkannya dalam program pemulihan khusus tanpa resiko fisik tambahan. Premier League mengonfirmasi perubahan besar dalam pengawasan finansial setelah klub-klub menyetujui aturan baru akan berlaku mulai musim 2026-2027. Melalui rilis resmi di Premier League, Liga menjelaskan bahwa aturan utama adalah Squad Cost Ratio (SCR) yang membatasi belanja gaji dan transfer hingga 85% dari pendapatan sepak bola serta keuntungan atau kerugian penjualan pemain. Model ini mengikuti ketentuan UEFA dan didesain untuk pemantauan dalam musim yang lebih transparan serta sanksi lebih tegas. Premier League juga memperkenalkan uji kesehatan finansial baru, working capital, liquidity, dan positive equity. Crystal Palace masih membahas masa depan Oliver Glasner yang kontraknya berakhir pada Juni 2026. Sky Sport melaporkan bahwa pelatih asal Austria itu belum menentukan apakah akan menandatangani perpanjangan atau mencari tantangan baru setelah musim ini. Pihak klub disebut membutuhkan kepastian untuk menyusun rencana jangka panjang, tetapi belum menekan Glasner agar segera mengambil keputusan. Untuk saat ini, ia tetap fokus menghadapi jadwal padat, termasuk 8 pertandingan pada Desember. Agen Jadon Sancho disebut mulai menyiapkan langkah berikut untuk kliennya setelah menit bermainnya di Aston Villa terus menurun. Football Arena melalui jurnalis Serkan Hamzoğlu melaporkan bahwa perwakilan Sancho telah bertemu Besiktas dan menghubungi Fenerbahce sebagai opsi jelang bursa berikutnya. Sancho baru tampil 8 kali tanpa kontribusi gol maupun assist dan Villa dikabarkan terbuka mengakhiri masa pinjaman bila ia ingin pergi. Dengan Manchester United tidak berniat menariknya kembali, arah kepindahan ke Turki menjadi kemungkinan yang kini sedang dijajaki. Andre Onana dikabarkan masih berharap bisa menghidupkan kembali karirnya di Manchester United setelah masa pinjaman di Trabzonspor berakhir. Laporan dari The E-Paper yang dikutip oleh Tribuna menyebutkan bahwa kiper asal Kamerun itu belum menyerah merebut kembali tempat di Old Trafford meski Saint Lamans kini menjadi pilihan utama setan merah. Meski Trabzonspor ingin memperpanjang pinjaman, Onana menyiapkan diri jika harus mencari peluang di klub lain, bahkan di Liga Premier Inggris. Lisandro Martinez diperkirakan masuk skuad Manchester United untuk laga Premier League melawan Everton pada Senin mendatang. 2 hari ke depan akan menentukan apakah bek Argentina itu benar-benar dimasukkan ke daftar pertandingan. United menilai kemajuan pemulihan sangat positif, sementara Martinez telah menyampaikan kepada manajer Ruben Amorim bahwa dirinya siap bermain. Staf timnas Argentina juga menilai performanya cukup baik saat ia berlatih bersama skuad nasional pada jeda internasional sebagai bagian akhir rehabilitasi. Manchester United berusaha menunda keberangkatan Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Nusair Mazraoui ke Piala Afrika agar tetap bisa memperkuat tim lebih lama di Liga Premier. Aturan turnamen mengharuskan ketiganya dilepas 2 minggu sebelum pertandingan pertama tim nasional masing-masing yang bertepatan dengan laga United menghadapi Wolves pada 8 Desember. Namun, klub berharap mereka tetap tersedia hingga setelah pertandingan melawan Bournemouth pada 15 Desember. Manajer Ruben Amorim menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan federasi nasional terkait. Manchester United akan menjamu Everton di Old Trafford pada Senin malam dengan posisi sementara di peringkat 7 Premier League, hanya terpaut 2 poin dari Chelsea dan sejajar dengan Liverpool. Manajer Ruben Amorim mengonfirmasi striker Benjamin Sesko akan absen beberapa minggu karena cedera. Meski kondisinya tidak serius, kita harus berhati-hati dengannya, ujar Amorim. Selain itu, Harry Maguire belum siap tampil, sementara Kobbie Mainoo belum berlatih hari ini, namun kemungkinan akan ikut sesi latihan besok. Bek Arsenal Gabriel dipastikan menepi selama beberapa pekan setelah mengalami cedera paha saat membela Brasil dalam laga uji coba melawan Senegal di Emirates Stadium. Laporan BBC menyebutkan, Mikel Arteta menegaskan bahwa sang bek akan menjalani pemindaian lanjutan pekan depan untuk menentukan durasi pemulihan. Gabriel tampil konsisten musim ini dan selalu menjadi starter dalam 11 laga liga.
Jelang derby London Utara, Arsenal juga masih menunggu kondisi Ricardo Calafiori yang mengalami masalah pinggul, sementara Victor Gyökeres tetap absen karena cedera hamstring. Federico Chiesa masih menunjukkan tekad untuk bertahan di Liverpool musim ini. Menurut Fabrizio Romano, winger Italia itu harus terus berjuang demi mendapatkan menit bermain di Anfield. Namun, jika hingga pertengahan Januari peluangnya tidak meningkat, terutama jika Liverpool mendatangkan Antoine Semenyo, Chiesa bisa mempertimbangkan hengkang. Menurut Romano, beberapa klub Italia tetap mengamati situasinya dengan seksama. Chiesa sendiri dipandang membutuhkan waktu bermain reguler untuk menjaga kansnya masuk skuad Italia di playoff Piala Dunia. Liverpool dikabarkan memimpin pembaruan bek Inggris Mark Gui. Menurut laporan Anfield Index yang mengutip jurnalis Christian Falk, klub Merseyside sangat tertarik karena kontrak Ibou Konate masih belum jelas, sekaligus mempertajam ambisi jangka panjang di lini belakang. Gui sendiri dilaporkan pernah menjalani tes medis dan hampir menaikkan kontrak senilai 35 juta pound sterling saat jendela transfer musim panas, tetapi kepindahan batal karena Crystal Palace belum menemukan pengganti. Jika negosiasi berhasil, Gui bisa jadi tulang punggung Liverpool menuju Piala Dunia 2026. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.